Baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang apa yang kita maksud dengan konsep dan studi kebijakan publik. Dan sebelumnya kenalkan, nama saya Suripto. Kali ini kita akan menjelaskan pertama-tama adalah tentang deskripsi dan ruang lingkup tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan kebijakan publik, yang tujuannya adalah melatih Bapak Ibu semuanya untuk mampu memahami dan menguasai ilmu kebijakan publik dan menerapkan ilmu tersebut sebagai pijakan untuk menganalisis suatu fenomena yang disebut dengan kebijakan publik. Dan ruang lingkup kita adalah membahas 5 topik. Yang pertama adalah teori dan konsep kebijakan publik, siklus kebijakan publik, aktor dan lingkungan kebijakan publik, agenda setting, dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang formulasi kebijakan publik yang dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah policy formulation atau policy making. Dan materi ini diberikan sebagai dasar untuk Bapak Ibu semuanya nanti di sesi-sesi berikutnya sampai sesi-sesi akhir. Bapak Ibu semuanya akan dikenalkan dengan pokok bahasan tentang analisis kebijakan publik yang merupakan perpaduan dari ilmu pengetahuan akademis dan ilmu yang sifatnya sangat praktis, yang hasil akhirnya adalah sebuah policy brief atau paper kebijakan yang orientasinya adalah praktis, di samping juga akademis. Tapi saya kira yang paling penting dari bahasan tentang analisis kebijakan publik adalah hal-hal yang sifatnya praktis untuk pertama merumuskan masalah publik dan kemudian memecahkan dalam bentuk solusi konkret. Dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bicara dulu tentang output atau outcome dari pelatihan hari ini, yang akan saya jabarkan menjadi 5 output dan outcome. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya diharapkan mampu memahami teori dan konsep kebijakan publik dan perubahan-perubahan paradigma pembuatan kebijakan publik yang berlangsung pada akhir dekade ini. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang bagaimana kita melihat perubahan di sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita, maupun di organisasi tempat kita bekerja, maupun di organisasi tempat kita sebagai warga negara. Dan untuk yang kedua, nanti Bapak Ibu semuanya setelah selesai training ini diharapkan mampu memahami dinamika konteks lingkungan kebijakan publik. Kemudian berikutnya, mampu menggunakan konsep kebijakan publik dan metode kajian yang tepat. Anda semuanya, Bapak Ibu, mampu menganalisis fenomena kebijakan publik. Selanjutnya, mampu menghasilkan draft awal dokumen analisis kebijakan publik dalam bentuk rumusan masalah publik dan rencana alternatif solusi masalah tersebut. Dan tujuan yang sangat praktis atau standar minimalnya adalah Bapak Ibu semuanya mampu membuat paper kebijakan dan mempresentasikannya di forum diskusi. Itu kira-kira kurang lebih output dan outcome dari diklat yang akan kita mulai pada jam ini sampai dengan nanti jam 5 sore. Dan nanti tidak usah khawatir bahwa Bapak Ibu semuanya ada waktu istirahat dan ada jeda untuk mengerjakan tugas kelompok yang untuk sementara waktu saya akan off dulu dari online. Oke, kita lanjutkan. Jadi materi yang pertama adalah kita mendiskusikan tentang konteks kebijakan publik, dan di sini kita akan membahas bahwa kebijakan publik itu
berada di dalam ruang yang tidak hampa, Bapak Ibu semuanya. Ruang kebijakan publik itu kita sebut sebagai lingkungan, dan lingkungan itu senantiasa berubah, dan perubahan lingkungan itu membawa konsekuensi ke cara pandang kita tentang kebijakan publik dan mengubah cara kita memahami proses pembuatan kebijakan publik. Contoh yang nanti akan saya berikan adalah bagaimana perubahan lingkungan dalam bentuk sekarang ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang pengaruhnya terhadap organisasi kita, yaitu organisasi publik, baik di kementerian, lembaga negara di ibu kota maupun Bapak Ibu yang ditempatkan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi adanya pandemi yang merupakan lingkungan eksternal dari kebijakan publik menyebabkan pemerintah harus mengambil sebuah tindakan untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh COVID. Salah satunya adalah defisit APBN, ya. APBN yang defisit memerlukan adjustment atau penyesuaian, dan adjustment yang paling kita alami sebelumnya adalah reformasi terhadap bentuk APBN kita yang lebih dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Misalnya dulu APBN kita sebelum reformasi itu nggak mengenal pos pembiayaan. Setelah kita mengalami krisis ekonomi, kemudian muncul pos pembiayaan yang di situ harapannya adalah bagaimana defisit anggaran bisa diatasi dengan cara menyesuaikan struktur APBN kita. Dan di situ kita bisa melihat bahwa lingkungan mempengaruhi kebijakan publik, yang nanti secara lebih spesifik akan saya jelaskan pada sesi-sesi yang membahas hubungan antara kebijakan publik dengan lingkungan. Kemudian yang lain, lingkungan tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam yang kita sebut sebagai faktor internal. Jadi perubahan-perubahan kebijakan publik bisa terjadi karena faktor internal atau lingkungan internal kita berubah. Jadi di situ bisa kita lihat ketika misalnya dulu dalam konteks penganggaran publik sebelum tahun 90-an, negara kita sangat bergantung sekali kepada minyak, dan saking bergantungnya kita mengalami surplus anggaran dari pendapatan minyak, dan minyak kita pada saat itu masih melimpah, dan kita mengalami apa yang disebut dengan bonanza minyak. Dan kebijakan publik kita di bidang penganggaran memiliki kemampuan yang besar untuk membelanjakan untuk pos-pos untuk pembangunan infrastruktur di saat Orde Baru. Dan kemudian di aspek lingkungan internal kita juga mengalami perubahan peta politik dari politik sentralisasi ke politik desentralisasi. Kemudian yang berikutnya kita lihat bahwa kebijakan publik semakin kusut dan rumit sekarang ini, karena begitu cepatnya lingkungan itu berubah, sehingga kita seringkali kalau tidak cepat merespon sebuah perubahan, kita akan ketinggalan kereta. Dan hakikatnya materi kita itu sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dipahami, tapi yang sulit adalah
bagaimana kita menghasilkan sebuah kebijakan yang cepat namun bisa menyelesaikan masalah. Dan masalah itu seringkali munculnya tidak dapat diprediksi, dan karena itu seringkali kita kaget karena begitu mendadaknya sebuah masalah itu muncul. Dan disitulah kebijakan publik diharapkan merespon dari perubahan yang begitu cepat. Nah, kita akan belajar gitu ya. Jadi kita belajar kebijakan publik itu tidak belajar sesuatu yang statis, yang bersifat hafalan, tetapi kita belajar untuk memahami secara praktis ya. Jadi di sini saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya nanti setelah mengikuti pelatihan ini tidak hafal apa itu kebijakan publik, tapi Bapak Ibu semuanya lebih ke aspek paham. Dan kalau paham, nanti ketika Bapak Ibu semuanya diajak untuk bagaimana mempraktekkan membuat sebuah dokumen kebijakan publik, tidak akan mengalami banyak kesulitan. Itu berbeda kalau kita hafal. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan yang kedua setelah sekilas kita membahas lingkungan tempat kebijakan publik itu berada. Yang di situ kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan itu mempengaruhi atau memberikan warna terhadap kebijakan publik, dan lingkungan bisa dalam bentuk lingkungan eksternal maupun internal, tergantung sudut pandang kita. Internal itu adalah konsep yang ada di dalam pikiran. Kita bisa saja menganggap yang bagi orang lain itu dianggap lingkungan eksternal, bagi kita sebagai policy maker bisa mengatakan sebagai lingkungan internal, dan yang menurut kita internal bisa saja orang lain menyebutnya sebagai lingkungan eksternal. Disitulah kita mempunyai kedaulatan untuk menyatakan lingkungan itu seperti apa dan jenis-jenisnya terdiri dari apa saja. Ketika dia dianggap sebagai lingkungan internal, indikator atau argumentasi untuk menyatakan itu apa. Oke, langsung saja kita lanjut ke konsep kebijakan publik menurut administrasi negara. Jadi di sini saya menawarkan konsep kebijakan publik menurut administrasi negara karena memang kita pelatihannya di lembaga administrasi negara. Dan yang kedua, kenapa saya memunculkan konsep ini berdasarkan perspektif administrasi negara, karena kita juga bisa belajar konsep kebijakan publik dan analisis kebijakan publik tidak hanya dari sudut pandang administrasi negara atau dari sudut pandang ekonomi, politik, tapi juga kita nanti saya tawarkan sebuah konsep baru, apa yang disebut kebijakan publik dari perspektif antropologi kebijakan publik yang oleh buku-buku Handbook of Public Administration sekarang banyak diaju, itu pendapat-pendapat kebijakan publik yang berasal dari teman-teman kita yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, langsung saja bahwa saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan materi tentang kebijakan publik dari pemateri sebelumnya, Pak Widodo dan Pak Baseng. Dan karena itu saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti dan memahami apa itu kebijakan publik. Dan saya kira Bapak Ibu semuanya juga sudah paham karena sudah ditugasi untuk mereview materi dalam bentuk diktat ya, atau modul, sehingga tugas saya hari ini hanya tinggal merefresh dan mengingatkan kembali dan membuat semacam diskusi sebenarnya apa sih konsep kebijakan publik. Nah, dari materi yang diberikan oleh dosen lain, juga dari hasil review Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya ada waktu, silahkan dosen-dosen kita tidak hanya ada di para trainer di sini, tapi juga
Bapak Ibu semua bisa belajar di YouTube. Di sana banyak sekali konten-konten video yang berisi tentang diskusi tentang apa itu kebijakan publik. Dan kita akan melihat bahwa kebijakan publik maknanya tidak tunggal, tapi maknanya sangat jamak. Berbagai orang memiliki definisi sendiri tentang kebijakan publik. Nah, dari buku-buku yang saya baca, dari melihat di video YouTube, dan dari materi yang saya peroleh selama saya kuliah, baik di S1, S2, maupun S3, saya mengutip beberapa konsep yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami apa yang disebut dengan kebijakan publik. Jadi yang pertama, kebijakan publik adalah pernyataan pemerintah. Di sini pernyataan itu bisa dimaknai pernyataan sebagai aksi melalui bahasa. Dan bahasa itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Jadi kita mempelajari kebijakan publik, belajar sekaligus pernyataan pemerintah yang diungkapkan dengan kata-kata maupun yang diungkapkan dengan lisan. Dan pernyataan atau apa yang dikatakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk merespon atau menanggapi suatu masalah publik. Dan harapannya pernyataan tersebut menghadirkan sebuah solusi. Saya kira Bapak Ibu semuanya sering mendengar pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang diwakili oleh pejabat pemerintah dari level RI 1 sampai dengan kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten. Seringkali solusi itu dinyatakan dalam pernyataan lisan dan kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan tertulis dalam bentuk undang-undang maupun produk-produk regulasi yang lain. Jadi di sini penting sekali saya ingin memahami kebijakan publik sebagai pernyataan pemerintah. Dan pernyataan itu dibuat untuk merespon atau menanggapi masalah, dan harapan yang ingin dicapai adalah dengan pernyataan maka pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk menghadirkan solusi. Nah, kita setelah belajar tentang konsep ini, kita jadi tahu bahwa apakah pernyataan lisan sudah menyelesaikan masalah atau belum. Itu bisa kita diskusikan pada kesempatan pelatihan yang baik ini. Jadi pernyataan pemerintah tadi itu memuat banyak hal ya. Sebagai contoh, dia memuat tujuan, rencana tindakan, program, keputusan. Jadi sebagai sebuah pernyataan, kebijakan publik memuat hal-hal yang saya katakan tersebut. Kemudian ada juga pihak yang memberikan arti kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi kebijakan publik itu bukan tujuan, tapi dia alat. Dan fungsinya adalah untuk mencapai tujuan. Jadi setelah dia dilihat sebagai alat itu tidak sekedar alat, tapi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang lain, kebijakan publik yang sangat populer adalah kebijakan publik yang dikutip dari Thomas Dye atau dari William Dunn. Dan saya kira terutama dari Bapak Ibu semua yang latar belakangnya public administration sudah diajarkan sejak semester 1 apa yang disebut dengan kebijakan publik. Tidak lain adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang pemerintah putuskan untuk melakukan tindakan atau diam saja. Jadi, diam saja bukan berarti pemerintah tidak melakukan tindakan, itu sebuah tindakan. Jadi untuk merespon tadi sebuah masalah, bisa saja kita diam saja, itu sudah dianggap sebagai fenomena kebijakan publik.
Tapi bisa juga yang lebih ideal adalah melakukan tindakan nyata. Disinilah konsep kebijakan publik memiliki nuansa politik yang sangat tinggi. Jadi diam saja atau status quo, doing nothing itu termasuk definisi kebijakan publik. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, kebijakan publik dalam pengertian yang sangat umum berarti sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi sosial ekonomi. Jadi sama dengan definisi-definisi yang sebelumnya. Di sini yang saya garis bawahi adalah kebijakan publik adalah rencana kegiatan dan tujuannya adalah memberikan efek. Efek yang diharapkan adalah hal yang positif supaya kondisi sosial ekonomi masyarakat akan lebih baik daripada sebelum ada kebijakan publik. Jadi ini kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah dari keterpurukan menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu semua, contoh sebuah kebijakan publik adalah kebijakan energi. Di kebijakan energi itu dalam bentuk tindakan nyata, misalnya kebijakan energi punya 3 tujuan pokok. Yang pertama adalah tindakan memproduksi energi yang lebih banyak, kemudian melakukan redistribusi energi, dan yang ketiga adalah melakukan konversi energi. Dan di sini kita lihat bahwa kebijakan publik tidak hanya dalam bentuk tindakan nyata untuk mengubah keadaan, tetapi juga status quo atau no action atau doing nothing atau diam saja itu juga sebagai bagian dari kebijakan publik Bapak Ibu semua. Jadi yang paling gampang kalau kita nanti Bapak Ibu semuanya setelah pelatihan ini mungkin ada proyeksi karir untuk menduduki posisi di struktural sebagai pimpinan atau kepala di sebuah lembaga. Opsi yang paling mudah yang Bapak Ibu ambil dalam konteks kebijakan publik adalah Bapak Ibu semuanya tidak melakukan apapun. Itu sudah dikatakan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah menggambarkan tindakan pemerintah yang diekspresikan dalam bentuk tindakan diem saja. Nah, kalau kita lebih jauh memahami kebijakan publik dalam tindakan nyata, di contoh kebijakan energi, ada 3 pilihan besar di sini untuk menyelesaikan krisis energi. Yang paling banyak dilakukan adalah memproduksi energi yang lebih banyak. Nah, misalnya yang paling bisa dilakukan adalah energi minyak dan batu bara. Produksi penambangannya, eksplorasi dan eksploitasinya ditambah. Kemudian juga produksi dapat dilakukan dengan cara diversifikasi energi, yaitu menggunakan energi-energi terbarukan di luar fosil dan minyak bumi, yaitu bisa kita pilih energi matahari atau tenaga surya dan energi nuklir. Untuk berikutnya, langkah yang lain untuk menyelesaikan krisis energi adalah melakukan redistribusi energi, jadi membagikan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Misalnya yang paling banyak redistribusi adalah memindahkan energi dari kelompok pendapatan tinggi atau orang kaya ke masyarakat menengah ke bawah, yang kita sebut masyarakat miskin, misalnya 10%. Ini dilakukan karena kalau pemerintah hanya
berdasarkan pada hukum pasar, maka bisa jadi energi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki daya beli yang paling besar adalah dari kelompok menengah ke atas. Tanpa itu, masyarakat terutama yang tidak memiliki daya beli yang cukup, maka tidak akan bisa menjangkau atau mengakses energi untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dan bisa dipastikan kita tanpa energi, kita tidak bisa hidup. Bapak Ibu semuanya mungkin pernah merasakan betapa tidak nyamannya mungkin 1 jam, 2 jam tanpa listrik yang merupakan energi. Betapa susahnya ketika itu terjadi. Kemudian yang berikutnya, setelah krisis energi bisa diselesaikan dengan memproduksi energi yang lebih banyak dan melakukan redistribusi, kita juga bisa menempuh aksi dalam bentuk konversi energi. Jadi konversi adalah mengubah dari perilaku lama ke perilaku baru. Dan biasanya ketika kita dulu mengalami bonanza minyak seperti yang saya katakan dulu, kita tiba-tiba menjadi negara yang sangat kaya karena bisa mengekspor minyak, dan karena itu mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi barang-barang yang membutuhkan konsumsi BBM yang tinggi. Jadi banyak orang kaya baru, dan itu nggak bagus karena persoalannya energi untuk BBM itu ada batas waktu pemakaiannya, jadi bisa habis karena dia bergantung pada proses alam atau yang disediakan oleh alam, bisa jadi habis. Maka langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan konversi. Yang heboh dulu waktu Pak Yusuf Kalla adalah mengkonversi dari penggunaan minyak tanah untuk rumah tangga digantikan dengan gas, dan pro kontranya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk angkatan saya masih merasakan, mungkin teman-teman Bapak Ibu semua yang kelahiran 90 mungkin masih ingat nggak itu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla. Yang lain untuk memangkas konsumsi BBM adalah menaikkan harga, dan harga yang dinaikkan itu sekarang mengikuti hukum pasar ya, terutama untuk BBM dalam bentuk BBM untuk mobil-mobil mewah ya, seperti Pertamax dan jenis-jenis bahan bakar yang lain. Jadi ini Bapak Ibu semuanya kira-kira contoh kebijakan publik yang terdiri dari 2 jenis tindakan, yaitu tindakan nyata, aksi nyata, dan tindakan dalam bentuk diam saja. Nah, dari sekian banyak konsep kebijakan publik, kita bisa kemudian mengidentifikasi ciri-ciri umum dari kebijakan publik. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa yang saya bahas ini hanya beberapa saja. Jadi saya selalu memberikan himbauan atau saran kepada Bapak Ibu semuanya bahwa belajar di kelas, baik itu online maupun offline, itu mungkin maksimal hanya menyerap 50%. Jadi 50% sisanya Bapak Ibu semuanya harus aktif dan kreatif untuk belajar mencari materi sendiri. Jadi ini mungkin hanya yang saya kasihkan 50% tentang beberapa ciri-ciri dari kebijakan publik. Yang pertama, sesuatu fenomena dikatakan kebijakan publik kalau sesuatu atau fenomena tersebut adalah tindakan atau kegiatan kolektif. Jadi, kegiatan bersama yang melibatkan banyak aktor, dan nanti target dari kebijakan publik juga kolektif, itu masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau kebijakan hanya mempengaruhi 1-2 orang, mungkin tidak
bijaksana kalau kita menyebutnya sebuah kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu adalah tindakan dan efek yang dilakukan oleh kolektif atau banyak pihak, dan dampak yang ditimbulkan pun dirasakan oleh banyak orang. Dan ciri yang kedua dari kebijakan publik adalah aktor yang paling memiliki otoritas sekaligus dominan adalah aktor pemerintah. Dan yang paling banyak kita bahas nanti, yang itu sekaligus memberikan ciri kebijakan publik, adalah kebijakan publik dipahami sebagai policy making. Selain kebijakan publik juga dipahami sebagai policy implementation dan policy evaluation. Jadi kita untuk kali ini akan banyak membahas kebijakan publik di aspek atau di tahapan policy making proses. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan publik adalah memuat kegiatan yang multidimensi dan kompleks. Di situ diwarnai pertentangan dan konflik. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya nanti ketika memahami kebijakan publik, ketika merumuskan sebuah masalah dan menyelesaikan masalah, dan kumpulan masalah dan kumpulan solusi itu ketika kita jadikan satu paket yang kita sebut sebagai kebijakan publik, jangan lupa bahwa proses kebijakan publik, terutama di policy making, itu diwarnai oleh pertentangan, konflik, atau biasa disebut dengan pertarungan politik yang sangat kuat. Jadi saya minta Bapak Ibu semuanya jangan steril dari politik ketika membahas sebuah kebijakan publik, karena kebijakan publik memang melibatkan multi aktor, multi gagasan, multi nilai, dan multi kepentingan. Nah, disitulah kemudian muncul pertarungan-pertarungan. Kemudian ciri yang penting yang perlu kita pahami dari kebijakan publik adalah bahwa dia dibentuk oleh gagasan tentang society dan peran pemerintah. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa kebijakan publik itu pada prinsipnya adalah merepresentasikan, menggambarkan atau mensimbolisasi masyarakat. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin teman-teman yang pernah belajar di sosiologi, untuk mengetahui masyarakat Indonesia itu seperti apa, salah satu indikator atau media yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan masyarakat kita adalah kebijakan publik. Jadi orang sering mengatakan bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang susah diatur. Buktinya apa di kebijakan publik? Ya, kita bisa lihat misalnya yang paling banyak adalah berkaitan dengan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas. Di dalam lalu lintas, terutama di kota-kota besar, kita akan melihat kenyataan bahwa kebijakan publik itu dibuat memang dimaksudkan untuk dilanggar, bukan ditaati. Nah, itulah menggambarkan kenapa orang menganggap masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tidak mau diatur. Bukti yang sangat konkret tergambarkan di dalam kebijakan publik, terutama dalam bentuk undang-undang lalu lintas yang hampir setiap hari selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran, baik yang itu sebagai sebuah kecelakaan atau memang sebuah kesengajaan yang kemudian kita menilai itu sebagai sebuah budaya atau kultur atau kebiasaan untuk melanggar aturan. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan publik selain dibentuk oleh masyarakat atau dia merepresentasikan masyarakat, dia juga mencerminkan peran negara atau peran pemerintah. Dan
Bapak Ibu semuanya saya kira sudah mengetahui kebijakan publik yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, yang di situ menggambarkan imajinasi para pendiri negara kita tentang pemerintah atau negara kita itu mau dibawa kemana sih? Tujuan yang ingin dicapai itu apa dengan bernegara atau berpemerintah? Di situ kita bisa melihat ada 3 atau 4 tujuan dari peran pemerintah atau peran negara. Jadi negara, sekali lagi secara sederhana bisa kita lihat di aspek kebijakan publik. Di dalam Undang-Undang Dasar kita tahu bahwa negara yang diwakili oleh kebijakan publik dibuat atau dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang monokultur atau multikultur. Saya kira jelas di lambang negara kita mau dibawa sebagai bangsa yang menerima kebinekaan, atau dengan kata lain kita menghargai multikulturalisme. Kemudian negara tampak sekali di dalam Undang-Undang Dasar di bagian pembukaan bahwa negara hadir atau pemerintah hadir untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama adalah melindungi, yang kedua mencerdaskan, yang ketiga adalah melaksanakan ketertiban dunia. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang contoh pertentangan gagasan nilai dan kepentingan yang sering terjadi pada saat kebijakan publik itu dirumuskan maupun ketika sudah diimplementasikan. Di kebijakan publik itu wajar berisi sebuah pertentangan, baik ketika dia belum lahir atau pada saat proses kelahiran hingga setelah dia dilahirkan. Di kebijakan publik memang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang sifatnya pertentangan, dan pertentangan yang terjadi bisa pada multi level semuanya, baik itu pada level gagasan hingga ke level yang lebih tinggi, yaitu pertentangan atau pertarungan nilai. Dan yang terakhir yang sangat penting, kebijakan publik apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun namanya, di dalamnya syarat dengan kepentingan, baik kepentingan dari yang sebagai penguasa maupun yang dikuasai, yang tidak lain adalah pertentangan kepentingan antara negara dengan masyarakatnya. Disitulah kebijakan publik menggambarkan sebuah relasi kuasa antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi sangat wajar dari Bapak Ibu semuanya nanti kalau melihat kebijakan publik, jangan hanya dilihat sebagai sebuah dokumen yang di dalamnya berisi sesuatu yang hitam dan putih. Bisa jadi di dalamnya adalah abu-abu yang menggambarkan adanya sebuah pertarungan kepentingan. Nanti kita lihat contoh-contohnya bagaimana pertarungan kepentingan itu termanifestasi atau berwujud, menunjukkan wujudnya di kebijakan publik kita. Dan contoh-contoh di kebijakan publik adalah, di sini saya ingin mengatakan pertarungan nilai itu terjadi misalnya untuk konteks kebijakan kesehatan ya. Mungkin muncul pertentangan hingga sampai sekarang belum selesai, yaitu misalnya pertentangan gagasan dan nilai tentang apakah orang yang telah sakit parah dan secara medis sulit sembuh sebaiknya diberi hak untuk mati atau tidak.
Dan pertentangan ini tidak hanya terjadi di negara kita, negara sedang berkembang, yang masyarakatnya boleh dikatakan religius ya. Di negara-negara maju yang sangat sekuler pun pertentangan nilai yang nanti termanifestasi di dalam sebuah rancangan kebijakan itu juga terjadi ini tentang boleh tidaknya orang yang sakit parah itu disuntik mati ya, yang kita sebut dengan eutanasia. Kemudian yang lain pertentangan itu muncul misalnya berkaitan dengan prostitusi ya. Ini sebuah fenomena yang sangat jelas tergambarkan di sebuah kebijakan publik, yaitu apakah prostitusi sebaiknya dilegalkan saja atau tidak. Berkaca di negara yang religius, saya kira jawabannya sudah jelas. Tapi kalau kita bandingkan di negara-negara sekuler, maka kita melihat bahwa prostitusi sebaiknya memang dilarang, artinya tidak boleh dilegalkan. Dan yang baru-baru ini kita melihat juga pro kontra di medsos maupun di media-media yang lain tentang perlu tidaknya orang yang muda namun menganggur sebaiknya disantuni oleh negara atau tidak dalam bentuk bantuan sosial maupun rancangan undang-undang cipta kerja maupun undang-undang yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyatakan dengan membahas ini bahwa kebijakan publik itu adalah sangat dinamis, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa belajar dari Beresford tentang bagaimana memahami kebijakan publik. Di sini Beresford memberitahukan kita kebijakan publik sebagai sebuah teori. Teori kebijakan publik ada 4. Yang pertama adalah teori pluralisme. Teori ini mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari kelompok kepentingan yang saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Jadi selalu kebijakan publik itu ujung-ujungnya adalah kepentingan, pengaruh, dan kekuasaan. Dan bagaimana dia bisa terbentuk? Salah satunya adalah kebijakan publik adalah hasil kompetisi dan kolaborasi dari pihak-pihak yang punya kepentingan tadi. Dan pemerintah di sini hadir sebagai mediator. Inilah seringkali kita memahami kebijakan publik kalau kita menggunakan lensa atau teori yang seperti ini. Kebijakan publik tidak lain adalah hasil dari pertarungan kepentingan. Kemudian ada cara pandang lain bagaimana kebijakan publik harus dipahami. Itu kita bisa ambil dari teori korporatisme. Di sini teori melihat kebijakan publik tidak lain adalah hasil dari relasi atau hubungan antara organisasi-organisasi kunci di masyarakat. Jadi kebijakan publik adalah sesuatu yang memuat relasi antara kelompok bisnis, kelompok serikat pekerja atau koperasi, dan kelompok-kelompok pelobi. Dan sifat korporatisme ini muncul secara nyata di negara-negara yang sangat liberal kapitalistik seperti di Amerika. Jadi kebijakan publik adalah miliknya korporasi yang didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis atau pengusaha. Di negara yang di sini termanifestasi di dalam kebijakan publik tidak lain adalah
kelompok korporasi atau kelompok bisnis atau pengusaha. Ini jelas sekali di negara-negara liberal atau kapitalis. Jadi kebijakan publik di sana itu menggambarkan apa maunya kelompok-kelompok bisnis, apa maunya relasi-relasi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok tersebut. Cara pandang lain yang merupakan lawan atau antitesis dari pendekatan korporatisme adalah teori kelas. Ini teori Marxis ya, bahwa kebijakan publik atau negara adalah keputusan yang mencerminkan kepentingan kelompok yang paling dominan. Ini paling banyak yang dominan selain kelompok pengusaha atau korporasi adalah kelompok pekerja dan petani. Dan teori ini sangat cocok untuk melihat di negara-negara sosialis komunis, di mana kebijakan publik di sana menggambarkan mayoritas kelompok yang paling dominan. Yang terakhir adalah kebijakan publik sebagai suatu teori yang didasarkan pada premis bahwa orang melakukan sebuah tindakan karena didorong oleh motif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Di sini terlihat bahwa kebijakan publik adalah alat untuk memaksimalkan kepentingan, terutama kepentingan pribadi. Jadi esensi dari public choice theory itu dari ekonomi yang prinsipnya adalah maksimisasi profit atau keuntungan. Sehingga kita mungkin pernah waktu di SMA guru kita mengajarkan apa itu hukum ekonomi atau prinsip ekonomi, minimisasi biaya, maksimisasi keuntungan atau profit. Disinilah public choice theory. Jadi kebijakan publik di sini dituntut untuk dimanfaatkan sebagai alat bagaimana suatu aktor bisa mendapatkan keuntungan pribadi yang sebanyak-banyaknya. Dan ukurannya tidak hanya selalu uang atau laba perusahaan ya, tapi juga elektoral, kekuasaan, dan prestis. Jadi public choice theory tidak hanya berlaku di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sekarang public choice theory sudah masuk ke wilayah negara atau politik. Misalnya banyak sekali sekarang orang mendirikan partai politik adalah untuk tujuan kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa dicapai kalau dia menang pemilu atau mendapatkan elektoral yang banyak. Di sinilah kalau kita lihat public choice theory itu muncul dari undang-undang pemilu misalnya, yang selalu menguntungkan dari kelompok partai mayoritas. Oke, kita lanjutkan. Setiap slide. Selanjutnya kita melihat kebijakan publik sebagai sistem kebijakan. Dan cara pemahaman seperti ini itu bermanfaat untuk bagaimana kita menganalisis sebuah fenomena kebijakan publik. Jadi pendekatan sistem ini bermanfaat ketika kita diminta oleh orang lain untuk melakukan analisis. Orang ketika melakukan analisis kebijakan publik banyak menggunakan kebijakan publik sebagai sebuah sistem yang esensinya adalah suatu cara pandang yang melihat kebijakan publik sebagai satu kesatuan dengan unsur-unsur lain
yaitu unsur pelaku atau aktor dan unsur lingkungan. Di sini kita lihat bahwa kebijakan publik itu tidak berdiri sendiri, tapi dia sebagai bagian dari unsur-unsur lainnya. Jadi dia punya hubungan dengan unsur-unsur lain yang di dalam buku-buku kebijakan publik selalu unsur yang ada di samping, kanan, kiri, atas, bawah, atau depan, belakang dari kebijakan publik adalah pelaku, yang kedua adalah lingkungan. Jadi di sini ketika kita menggunakan sistem kebijakan sebagai kebijakan publik, kita menempatkan aktor pemerintah sebagai pihak yang paling punya otoritas untuk membuat kebijakan. Dan ketika dia membuat kebijakan, dia tidak lepas dari pengaruh lingkungan sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Jadi jelas sekali pendekatan sistem memberikan cara pandang baru kita bagaimana melihat kebijakan publik. Harus kita analisis dengan menempatkan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan unsur lain. Aktor utama kebijakan publik adalah pemerintah, dan kebijakan publik pada saat kelahirannya dia berada di ruang yang tidak bebas nilai, artinya bukan di tempat yang hampa. Kemudian kita bisa melihat kebijakan publik secara lebih real melalui gambar berikutnya. Di sini kita melihat unsur pokok dari kebijakan publik adalah pelakunya. Kemudian yang kedua lingkungan, dan baru seterusnya kita kebijakan publik. Jadi kebijakan publik atau bicara kebijakan publik, menganalisis kebijakan publik tidak pernah lepas kita untuk juga menganalisis siapa pelakunya dan lingkungan seperti apa yang melingkupi atau berada di sekitar kebijakan publik. Dan kedua unsur tersebut memiliki hubungan dua arah. Dia bisa mempengaruhi sekaligus bisa dipengaruhi. Jadi kebijakan publik bisa muncul dari pelaku, bisa juga muncul atau diwarnai oleh lingkungan. Dan ketika pelaku ingin menciptakan atau melahirkan sebuah kebijakan publik, dia bisa langsung membuat kebijakan publik. Misalnya pemerintah ingin mengatur sesuatu atau melindungi sesuatu atau memecahkan suatu masalah, bisa saja dia langsung merumuskan kebijakan publik tanpa menghiraukan lingkungan. Dan ini banyak terjadi di negara-negara yang sangat sentralistis seperti negara komunis. Kalau Bapak Ibu semuanya memperhatikan apa yang terjadi di Korea Utara, maka Bapak Ibu semuanya akan mengetahui bahwa presiden yang di sana tidak lain adalah kepala negara, atau dia adalah negara itu sendiri. Tanpa menghiraukan lingkungan, kalau presidennya ingin mengatur sesuatu, dia tinggal minta kepada anggota perwakilan rakyat atau majelis rakyat untuk langsung membuat kebijakan publik tanpa menghiraukan lingkungan, apakah lingkungan mendukung atau tidak mendukung. Kalau pimpinan negaranya yang menggambarkan negara mau, maka kebijakan publik langsung bisa dibuat. Di negara demokratis seperti Indonesia dan negara-negara liberal lainnya, kebijakan publik selalu menggambarkan relasi antara pelaku dan lingkungan. Jadi nggak bisa secara sepihak, misalnya kepala negara atau presiden
membuat kebijakan sesuai apa yang dia mau. Dia pasti memperhatikan lingkungan, yang di dalam lingkungan itu bisa jadi adalah aktor-aktor di luar negara. Dan ini sangat biasa terjadi, sehingga seringkali kebijakan publik di negara demokratis itu proses kelahirannya lebih lama daripada negara-negara yang tidak demokratis. Dan itu harga yang harus dibayar. Jadi kita nggak usah mengeluh kalau kebijakan publik itu lama dibuat, sulit dibuat, karena memang harus memperhatikan variabel-variabel lain. Kemudian kita lihat bahwa selain berisi multi aktor atau multi unsur, kebijakan publik sebagai sistem di dalamnya memuat sebuah proses. Kalau kita bicara proses, kita selalu memahami proses sebagai sebuah urutan aktivitas atau kegiatan. Jadi Bapak Ibu semuanya memahami kebijakan publik tidak hanya sesuatu fenomena yang kita gambarkan sebagai one shot finish, satu tembak selesai, tapi dia menggambarkan sebuah proses yang di dalamnya ada awal dan akhir. Yang tadi sesuai digambar, munculnya sebuah kebijakan diawali sebuah aktivitas yang disebut dengan formulasi atau policy making, kemudian proses berikutnya implementasi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah evaluasi. Dan kebijakan publik yang kita pahami untuk sesi saya nggak akan terlalu banyak masuk ke aspek implementasi dan evaluasi. Saya akan lebih banyak di aspek formulasi atau policy making-nya. Karena nggak mungkin dalam waktu 2-3 jam untuk sesi presentasi dari saya mengcover semuanya itu. Dan kalau Bapak Ibu yang S1-nya administrasi publik, saya kira sudah merasakan bahwa ketiga proses ini menjadi 3 mata kuliah, sehingga tidak mungkin dalam waktu 2-3 jam akan selesai semuanya. Berikutnya kita akan membahas secara singkat kebijakan publik lebih sebagai prosesnya. Jadi sebenarnya untuk elemen-elemen itu ya proses masuk, tapi sekarang kita lebih spesifik lagi bahwa kebijakan publik adalah sebagai proses. Dan kalau proses pasti di situ tidak ada pelaku tunggalnya, tapi pelakunya banyak. Dan kalau kita jabarkan tadi hanya 3. Kalau kita memandang kebijakan publik sebagai proses, kita bisa memecah-mecah tadi. Untuk formulasi itu di dalamnya ada agenda setting dan adopsi. Kemudian ada implementasi. Dan di dalam implementasi ini kita hanya bicara bagaimana tujuan itu dikonversi menjadi akibat atau hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yang berisi kajian tentang apa yang dicapai oleh sebuah implementasi. Kemudian dalam perspektif yang agak abstrak, kebijakan publik itu esensinya adalah pengambilan keputusan. Nah, kalau kita sepakat bahwa kebijakan publik itu adalah pengambilan keputusan, maka kebijakan publik bisa dilihat dengan 3 model atau 3 pendekatan, 3 teori atau 3 konsep. Yang pertama adalah memahami pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Yang kedua adalah memahami
pengambilan keputusan dengan pendekatan bounded rationality, dan yang terakhir adalah memahami kebijakan publik sebagai pengambilan keputusan dengan perspektif Garbage-Can. Kita lihat apa masing-masing. Dalam kesempatan ini saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan sejauh mana Bapak Ibu semuanya setelah diberikan tugas kemarin oleh trainer sebelum saya untuk mereview tentang apa sih yang disebut dengan model rasional, model bounded rationality, dan model Garbage-Can. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya singkat saja bahwa model rasional adalah ini menganggap bahwa di dunia ini semuanya bisa rasional. Artinya perfect. Segala sesuatunya berjalan secara ideal dan sempurna. Nah, ini tentu saja kalau kebijakan publik sebagai pengambilan keputusan dilihat dari kacamata model rasional, harusnya kebijakan publik itu adalah sebagai sesuatu yang ideal. Ya, kalau yang ideal sebenarnya di dunia ini nggak ada. Tapi dari perspektif teori, yang ideal itu bisa saja muncul karena yang ideal itu hadir di dalam pikiran kita, bukan di dalam realitas. Dan di dalam dunia akademik, orang bebas berimajinasi dalam bentuk ungkapan teori. Bisa kita mengatakan pengambilan keputusan yang ideal, yang sempurna, yang paling rasional itu ada. Tapi itu eksistensinya bukan di dunia nyata, tapi di dalam pikiran orang atau di dalam pikiran ilmuwan atau peneliti. Nah, peneliti mengidealkan bahwa pengambilan keputusan yang ideal, yang sempurna, yang paling rasional itu adalah sebuah keputusan yang di dalamnya ada analisis secara mendalam terhadap berbagai isu dan alternatif kebijakan serta konsekuensinya. Jadi di sini kita dengan menggunakan perspektif model rasional, kebijakan publik itu yang ideal ada, dan indikator sebuah kebijakan publik atau pengambilan keputusan itu ideal kalau keputusan atau pengambilan keputusan tersebut memiliki informasi yang lengkap tentang isu atau masalah, kemudian solusi dan akibat yang muncul dari sebuah kebijakan publik. Prakteknya, Bapak Ibu semuanya, manusia itu terbatas sehingga nanti muncul pendekatan baru yang merupakan kritik atau koreksi terhadap model rasional. Kita lebih banyak di dalam kenyataan menghadapi sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang sifatnya rasional terbatas atau bounded rationality. Di dalam kenyataan sehari-hari, kita hanya memiliki informasi yang terbatas atau sangat sedikit tentang masalah yang dihadapi manusia itu apa saja. Mungkin maksimal kita hanya mengidentifikasi ratusan, mungkin hanya ribuan, bahkan mungkin dengan algoritma komputer pun manusia memiliki keterbatasan untuk merumuskan masalah manusia itu ada berapa di dunia. Mungkin sampai sekarang nggak akan mampu manusia. Dalam bahasa agama, seringkali para ulama atau ustadz menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia dalam hal misalnya
mengumpulkan informasi. Seringkali saya mendengar lewat ceramah bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan informasi itu ada batasnya. Misalnya sampai sekarang menurut kiai ya, Bapak Ibu semuanya bisa men-challenge atau tidak setuju dengan pendapat saya. Sampai sekarang manusia itu nggak bisa menghitung jumlah rambutnya sendiri. Ya, jadi yang kita miliki sendiri pun ada keterbatasan kita untuk menghitungnya, dan hasil hitungan kita itu kemudian bisa kita dokumentasikan berapa sebenarnya jumlahnya. Ini sama Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam model rasional, pengambilan keputusan itu dipandang ada yang ideal. Nah, di prakteknya tidak seperti itu. Ya. Jadi esensinya adalah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi syarat sebuah pengambilan keputusan yang sempurna atau kebijakan yang sempurna adalah kalau kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan tanpa dibatasi oleh keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya. Jadi sumber daya itu unlimited. Prakteknya nggak ada di dunia ini. Selalu orang mengeluh, kenapa kebijakan publik gagal? Karena waktu dan tenaga dari orang yang menjalankan kebijakan tidak mencukupi atau kurang memenuhi. Jadi yang ada ketika nanti Bapak Ibu semuanya menganalisis kebijakan publik, saya minta untuk paling tidak menggunakan dua perspektif berikutnya, yaitu model bounded rationality dan model garbage can. Mungkin Bapak Ibu semuanya akan lebih suka yang model garbage can ini. Jadi model tong sampah. Model bounded rationality itu ya lebih make sense. Tapi akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Di sini pengambilan keputusan atau kebijakan publik diasumsikan memiliki banyak keterbatasan. Jadi orang untuk bertindak secara rasional ketika mengambil sebuah keputusan atau ketika merumuskan sebuah kebijakan dan menjalankan, itu selalu saja rasionalitasnya terbatas. Pilihannya terbatas, masalah yang bisa dirumuskan juga terbatas, dan kemampuan kita menilai dampak dari implementasi kebijakan juga terbatas. Jadi semuanya terbatas. Tapi walaupun terbatas, semuanya bisa dirasionalkan dalam pengertian bisa diukur. Tapi memang kita nggak bisa mengukur semuanya sebagaimana perspektif model rasional tadi. Yang paling banyak saya kira orang menggunakan model garbage can untuk melihat praktek, formulasi, dan implementasi kebijakan. Di sini kita menganggap bahwa pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan, implementasi kebijakan itu berlangsung secara acak dan tidak sistematik, sebagaimana itu menurut pendekatan bounded rationality dan model rasional. Jadi keputusan itu sifatnya zigzag, tidak jelas, banyak kontradiksi, dan banyak sekali pertentangan. Sehingga bisa jadi hal-hal tersebut menghambat tercapainya sebuah kebijakan publik yang ideal atau paling tidak mendekati ideal. Jadi di sini biasanya dengan kacamata model garbage can ini kita akan melihat bahwa kebijakan publik itu bukan sesuatu yang terbaik, tetapi adalah sesuatu yang merupakan hasil kompromi.
Jadi kalau kompromi ya bisa jadi hasilnya bukan yang terbaik, tapi yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi sangat bijaksana kalau kita tidak mudah untuk langsung menyalahkan kebijakan publik, karena kebijakan publik itu dalam prakteknya tidak selalu hadir dalam bentuk yang paling ideal gitu. Karena memang rasionalitas manusia itu sangat terbatas sebagaimana disampaikan oleh pendekatan bounded rationality. Saya kira itu ya Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti dibaca lagi di modul atau di buku-buku kebijakan publik, banyak sekali diskusi tentang ketiga model ini. Berikutnya kita akan sampai kepada topik berikutnya. Dan topik ini akan saya berikan sebagai nilai tambah dari Bapak Ibu semuanya yang di kesempatan ini saya yakin belajar tidak hanya dari satu sumber, yaitu dari dosen maupun dari modul saja, tapi bisa juga dengan mengambil dari luar modul atau dari luar dosen atau dari orang-orang yang dulunya pernah menjadi dosen kita. Jadi saya memahami kebijakan publik ini setelah saya menyelesaikan S3, dan saya kira saya belum banyak menemukan di literatur maupun di YouTube yang membahas kebijakan publik dengan perspektif antropologi kebijakan. Dan sifat dari cara pandang ini sifatnya mengkritik atau memberikan semacam kajian alternatif bahwa cara pandang orang tentang kebijakan publik dan analisis kebijakan publik ini trennya tidak semakin menyempit tapi meluas. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika hadir di dalam training, saya kira saya punya asumsi bahwa Bapak Ibu semuanya tidak seperti gelas di dalam air yang penuh, tapi saya kira Bapak Ibu semua paling enggak menyisakan sepertiga dari gelas yang menggambarkan keterbukaan pikiran Bapak Ibu semuanya untuk mau menerima hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah melihat maupun mendengar. Nah, saya menawarkan satu contoh saja bahwa yang kita bicarakan tadi hampir 1 jam, 1 jam seperempat, paling banyak membahas tentang cara pandang kebijakan publik menurut administrasi negara atau administrasi publik. Tapi belum memasukkan atau menyertakan pendapat ilmuwan di luar administrasi publik ya. Di sini kita bisa menggunakan perspektif antropologi kebijakan. Nah, ini antropologi kebijakan ini tidak sependapat dengan cara pandang administrasi negara yang melihat bahwa orientasi dan tujuan dari analisis kebijakan publik adalah menemukan masalah dan alternatif solusinya, tanpa mempersoalkan atau mengkritisi bagaimana masalah tersebut diproblematisasi. Jadi cara pandang antropologi melalui sebuah aliran yang disebut dengan WPR atau What's the Problem Represented to Be, itu orientasinya agak berbeda dengan pendekatan AN. Jadi orientasinya adalah melihat AKP sebagai pendekatan atau sebuah fenomena yang mempersoalkan atau mengkritisi problematisasi. Jadi, analisis kebijakan publik itu tidak bisa hanya menemukan masalah dan kemudian memberikan solusi, tapi bisa lebih penting daripada itu adalah mempersoalkan atau mengkritisi problematisasi masalah. Jadi di sini yang dipentingkan bukan
masalah. Jadi keberhasilan analisis kebijakan publik bukan diukur dari kemampuan si analis untuk merumuskan atau menemukan masalah. Tapi lebih penting daripada itu adalah kapabilitas atau skill untuk memproblematisasi masalah. Jadi, masalah itu di sini diasumsikan bukan sesuatu yang begitu saja bisa diciptakan secara spontan, tapi merupakan usaha yang disengaja. Jadi, problematisasi menunjukkan bahwa masalah itu bukan muncul, tapi memang dimunculkan atau dibuat oleh manusia untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi di sini kita akan dibawa, kalau Bapak Ibu semuanya setuju dengan PPR, kita akan dibawa kepada sebuah pemahaman untuk selalu kita kritis tentang siapa saja aktor di belakang layar yang aktif memproblematisasi masalah. Ya, jadi di sini kita tidak hanya berhenti analisis kebijakan publik itu adalah menghasilkan rumusan masalah dan rencana solusinya, tapi kita mempersoalkan ke belakang bagaimana masalah itu dimunculkan atau dibuat oleh aktor-aktor yang terlibat, yang barangkali cara pembuatannya syarat dengan kepentingan atau berdasarkan sebuah ideologi atau ilmu pengetahuan tertentu yang bisa jadi masalah yang dia buat tidak sesuai dengan si pemesan kebijakan. Seperti kita misalnya, sebagian besar karena kita dalam pembangunan itu mengandalkan hutang luar negeri, seringkali bentuk hutang atau bantuan luar negeri yang kita sebut sebagai technical assistance itu bukan dalam bentuk uang dolar atau rupiah, tapi dalam bentuk bantuan program. Program itu biasanya bisa juga dalam bentuk bagaimana si pemberi bantuan membantu pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah, dan penyelesaian masalah itu selalu diawali oleh sebuah perumusan masalah dan mereka aktifnya di situ. Jadi barangkali apa yang disebut masalah oleh pemerintah kita bagi lembaga donor itu bukan masalah, karena cara pandang dan kepentingan yang berbeda dari kita sebagai penerima bantuan. Dan bisa jadi nanti setelah masalah itu diangkat sebagai input untuk penyusunan sebuah kebijakan, bisa jadi kebijakan publik yang dirumuskan melalui formulasi masalah yang salah, kebijakan publik yang muncul kemudian tidak menyelesaikan masalah. Ini saya buktikan sendiri, bukan saya bicara dengan fitnah atau menzolimi pemerintah kita, tapi lewat disertasi saya bisa membuktikan bahwa tujuan yang baik belum tentu hasilnya baik. Rumusan masalah yang baik belum tentu menyelesaikan masalah ketika itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun solusi. Sebagai contoh kasus penyakit TB atau TBC ya Bapak Ibu semuanya. Selalu yang dikonsepkan oleh WHO adalah bagaimana memberantas TB itu dari pendekatan medis. Yang sulit untuk dipraktikkan pendekatan medis adalah bagaimana obat itu bisa diminum secara tuntas oleh pasien TB. Ini persoalan besar. Banyak pasien menolak untuk minum obat dan melakukan terapi TB, salah satunya karena obatnya tidak cocok menurut kultur mereka. Dan kenapa tidak cocok? Bisa saja hambatannya adalah masalah ekonomi dan masalah sosial. Jadi, sebelum minum obat, para penderita TB ini cenderung malu atau takut kalau penyakitnya diketahui oleh masyarakat. Sehingga dia kemudian
daripada berobat ke puskesmas yang di situ dekat dengan tempat dia tinggal, artinya setiap kali ke puskesmas pasti akan diketahui tetangganya. Dan untuk menghindari rasa malu seperti itu, kemudian dia berobat ke rumah sakit yang seringkali jauh dan biayanya mahal. Nah, di sini faktor ekonomi sosial sudah mulai tampak ya. Dari faktor ekonomi, kalau kita berobat ke rumah sakit, selain mahal untuk membayar servis pelayanan dokter dan obat, juga biaya transportnya mahal. Dan itu seringkali kemudian menghambat orang untuk tidak berobat secara teratur. Ya, terapinya tidak teratur, nanti dampaknya minum obatnya juga nggak teratur. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin yang teman-teman yang latar belakang medis tahu ya, bahwa berobat TB itu minimal 6 bulan, bisa tahunan kalau dia tidak teratur minum obat, makin lama penyembuhannya. Nah, kesimpulannya adalah dari riset saya, ternyata pendekatan medis itu baik tapi tidak menyelesaikan masalah kalau syarat sosial ekonomi itu tidak diselesaikan dulu. Jadi sebagian besar penderita TB adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah yang secara ekonomi tidak kuat, daya belinya rendah, termasuk untuk obat. Walaupun obat digratiskan, ternyata muncul biaya-biaya yang lebih tinggi, misalnya untuk bagaimana meningkatkan gizi, untuk biaya transport ke rumah sakit, itu menghambat selesainya masalah TB di Indonesia. Dan ini masalah ekonomi, pendidikan, kemiskinan itu tidak dipertimbangkan oleh WHO sebagai konseptor dari kebijakan tentang pemberantasan TB. Jadi disitulah kita jadi tahu kemudian ketika sebuah kebijakan publik dibuat oleh pihak yang punya kepentingan atau punya latar belakang ilmu pengetahuan yang kurang mengerti tentang siapa sih target kebijakan, bisa jadi rumusan masalah yang bagus, solusi yang bagus, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Karena ada aspek-aspek penting yang di luar kalkulasi mereka, nggak mereka masukkan ketika menyusun sebuah kebijakan. Jadi sini Bapak Ibu semuanya bisa berpikir, jadi kalau kita hanya berhenti menyalahkan kebijakan, menyalahkan tujuan kebijakan, masalah TB tidak akan selesai kalau kita nggak mengetahui akar masalahnya. Dan salah satu akarnya adalah TB tidak dirumuskan oleh perumus kebijakan yang sangat mengetahui atau paling mengetahui tentang masalah masyarakat Indonesia. Dan itu menjadi sebuah bukti betapa pentingnya BPR ini kita pakai sebagai pisau analisis untuk digunakan pertama merumuskan masalah dan kenapa masalahnya seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan itu adalah memberikan solusi tidak hanya ke masalahnya tapi lebih ke akar masalah. Saya sangat gembira kalau Bapak Ibu semuanya bertanya tentang ini, sehingga saya mengerti apakah Bapak Ibu semuanya paham terhadap apa yang saya sampaikan atau tidak. Saya ketahui dari pertanyaan dan pemahaman dari Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini BPR ada beberapa aktivitas yang nanti kalau Bapak Ibu semuanya tertarik, saya jelaskan setelah nanti kita selesai mengerjakan tugas kelompok, kemudian presentasi dan diskusi kelompok. Nanti sebagai kuliah penutup, saya ingin menawarkan cara pandang baru saya yang saya peroleh selama saya studi S3 di Australia.
Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, presentasi saya sekitar 1,5 jam. Mudah-mudahan memberikan perspektif baru tentang apa itu kebijakan publik, bagaimana menganalisisnya, dan apa yang bisa kita peroleh pelajaran positif dari pemahaman yang kita peroleh selama pelatihan ini. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini, dan nanti kita ketemu di sesi diskusi maupun di sesi tugas kelompok. Terima kasih.